Pegunungan Bintang, Papua, Maret 2025. Langit di atas Papua tak pernah diam. Awan hitam seperti luka yang terus menganga. Kilat menyambar cakrawala, seolah langit sendiri marah pada apa yang terjadi di bawahnya. Di sebuah lembah tersembunyi di Pegunungan Bintang, bau mesiu dan darah menggantung di udara. Bangkai helikopter Puma milik TNI yang ditembak jatuh seminggu lalu masih teronggok membara. Sisa tubuh prajurit berserakan di antara logam hangus. Di sekelilingnya, suara sorak dan nyanyian perang OPM menggema. Mereka baru saja menang perang kecil, tapi cukup besar untuk mempermalukan Jakarta. Di Jakarta, di balik dinding senyap ruang rapat Panglima TNI di Cilangkap, wajah-wajah tegang mengelilingi layar proyektor. Potret satelit memperlihatkan struktur bangunan baru di tengah hutan lebat. Bentuknya seperti kamp pelatihan, lengkap dengan menara jaga dan lubang-lubang mortir. OPM sekarang bukan lagi gerombolan. Mereka punya pelatihan, senjata otomatis, bahkan rudal darat ke udara. Pertanyaannya, siapa yang mendanai mereka? Ujar Kepala BAIS dengan suara serak, menunjuk pada logo senjata yang teridentifikasi sebagai buatan Eropa Timur. Konflik ini bisa membesar jadi insiden internasional. Kita tidak bisa pakai operasi militer terbuka, kata Panglima TNI. Sejenak ruangan itu diam. Semua mata menatap Panglima, lalu ke satu kursi kosong di pojok ruangan. Kursi itu sudah lama dibiarkan kosong. Hanya satu orang yang pernah duduk di situ, dan dia sudah pensiun 5 tahun lalu. Kita panggil dia kembali, ujar Panglima akhirnya. Kalau hantu hutan itu masih mau bergerak. Lembang, Jawa Barat Jenderal, Purn. Arif Rahman tengah duduk di atas tebing, menatap kabut tebal yang melingkupi Lembang. Tubuhnya kaku seperti patung batu, hanya tangan yang bergerak perlahan menggulung tembakau kering. Matanya tajam menembus jauh, seolah masih mengintai musuh dari balik dedaunan. Ia sudah tak memakai seragam, hanya kaos tentara lama dan jaket lapuk. Di sebelahnya seekor anjing hutan duduk diam, bekas luka di wajah binatang itu seakan menandakan ia pun pernah berperang bersama tuannya. Dari kejauhan, suara kendaraan 4x4 mendekat. 2 perwira muda turun dan berjalan ke arah Jenderal Arif. Salah satunya menyerahkan map merah bertuliskan, sangat rahasia. Pak Jenderal, ini langsung dari Panglima. Perintah langsung, ucapnya dengan hormat. Arif tidak membuka map itu. Ia hanya menghisap tembakau dalam-dalam, lalu meniupkannya ke langit. Lalu ia berkata pelan, berapa yang mati? 8. Helikopter ditembak rudal. Komandan batalion juga gugur. Arif menunduk. Wajahnya masih tenang, tapi alisnya sedikit bergetar. Ia tahu 8 itu bukan angka, tapi jiwa. 8 anak bangsa yang gugur tanpa bisa melawan. Ia mengambil map itu, membukanya perlahan, melihat foto-foto korban, markas OPM, serta laporan intelijen yang belum dipublikasikan. Berapa waktu yang saya punya? Tanyanya. 2 minggu sebelum mereka serang tambang Freeport dan bawa isu ini ke luar negeri. Arif berdiri. Ia menatap rimba dari kejauhan. Kabut seperti tangan lembut mengusap pegunungan. Siapkan tim rawa hitam. Kita masuk lewat bawah. Kita tidak perang untuk menang. Kita perang agar mereka tak pernah pulang. Markas bayangan, lokasi dirahasiakan langit malam di atas Jawa, hanya menyisakan bulan pucat ketika panggilan-panggilan rahasia disebar. Tidak melalui radio, bukan pula jaringan satelit militer. Panggilan itu dikirim lewat sistem pesan lapis 3. Protokol komunikasi paling tua dan paling sulit dilacak, kurir kaki. Surat disegel tangan langsung oleh Jenderal Arif. Isinya hanya satu kalimat, bangkit dan masuk ke rawa. Bagi sebagian orang, itu tak berarti apa-apa. Tapi bagi 12 orang terpilih, itu adalah panggilan dari neraka. Karena rawa hitam bukan unit biasa. Itu adalah satuan yang tidak diakui secara resmi oleh negara. Hanya eksis dalam arsip yang dibakar. Hidup dalam bayang-bayang. Mereka bukan pasukan. Mereka adalah senjata. Tim rawa hitam, satu persatu mereka datang. Tidak dalam barisan, tidak lewat markas resmi. Mereka tiba dalam diam. Ada yang muncul dari terminal bus tua, ada yang menyelinap lewat rawa Kalimantan, bahkan satu dari dalam rumah sakit jiwa. 1. Serma Bagas samar.
mantan sniper yang kabur dari pengadilan militer setelah membunuh jenderal korup di Timor Leste, ahli kamuflase dan pembunuhan diam-diam. 2. Pelda Danusilet, pendekar badik asal Bonn, master pertarungan jarak dekat. Tak pernah bicara, hanya menulis di buku kecil. 3. Letda Ogi Bayang, mantan intelijen siber, bisa menyadap sinyal musuh hanya dengan kawat tembaga dan radio rusak. 4. Sertu Jaya Serigala, penjejak-jejak tanah yang bisa membaca tanah seperti membaca surat kabar. Ia dibesarkan oleh suku Dani, dan 8 lainnya, masing-masing membawa luka, trauma, dan alasan pribadi untuk kembali membunuh demi merah putih. Peta dan rencana. Di sebuah ruang bawah tanah di luar peta militer, Jenderal Arif berdiri di depan meja kayu tua. Di atasnya terbentang peta tangan pegunungan bintang, lengkap dengan kontur, aliran sungai, gua, dan posisi OPM. Target kita bukan cuma orang-orang bersenjata, tapi simbol. Kita bunuh harapan mereka, bukan sekadar tubuh mereka, kata Arif, menunjuk satu titik kecil di peta, lembah batu mati. Di situ, menurut intelijen, mereka menyimpan bukan hanya senjata, tapi juga sandera dan alat komunikasi luar negeri. Arif menatap wajah-wajah senyap di hadapannya. Kita masuk lewat jalur bawah, lupakan jalan darat, kita gunakan terowongan alami yang ditemukan saat Perang Dunia Kedua oleh tentara Jepang. Tak ada drone bisa melacak. Tapi ingat, begitu masuk, tidak ada sinyal, tidak ada bantuan. Serma Bagas mengangkat tangannya. Berapa lama misi ini? Arif menatapnya. Sebulan, mungkin lebih, tergantung siapa yang pulang. Ritual dan perlengkapan. Sebelum masuk hutan, mereka melakukan ritual sunyi di sungai yang tak bernama. Tubuh dicelupkan ke dalam air dingin. Senjata mereka tidak disemprot minyak, tapi diusap darah ayam hitam. Ritual lama suku pedalaman yang konon membuat peluru tidak mengkhianati arah. Senjata mereka bukan standar. Senapan VSS Vintores berperedam total. Pisau tempur berkarat yang sudah mencabut lebih dari 30 nyawa ransel tanpa GPS, hanya peta dan kompas. Makanan kering cukup untuk 10 hari. Sisanya dari alam. Jenderal Arif sendiri membawa pusaka tua. Keris pemberian ayahnya, seorang veteran perang DITIE. Keris itu tak pernah digunakan kecuali untuk 2 hal, perang dan pengkhianatan. Langkah pertama ke neraka, tanggal 23 Maret 2025, pukul 02.00, waktu Indonesia Barat. Di bawah bulan mati dan hujan deras, 12 bayangan melangkah ke dalam celah gunung yang disebut Pintu Batu Iblis oleh penduduk lokal. Tak ada upacara, tak ada doa, hanya diam. Saat mereka masuk, seorang pendeta tua dari suku Me yang menemani mereka hanya berbisik, "Jika kalian kembali, kalian bukan lagi manusia, tapi roh yang membawa dendam langit." Terowongan Jepang, jalur bawah gunung Korawe Langit, tak pernah benar-benar gelap di Papua. Tapi di dalam perut bumi, di terowongan batu yang dibangun tentara Kekaisaran Jepang 80 tahun lalu, tidak ada cahaya selain nyala kecil dari lampu kepala dan nyala fosfor jam tangan militer. Bau lembab, tanah tua, dan tulang belulang tikus menjadi bagian dari udara yang mereka hirup. Setiap langkah adalah taruhan. Dinding penuh akar, dan suara tetesan air seperti detik jam yang menanti ledakan. Letda Ogi merayap paling depan, tangan kirinya menggenggam peta lama yang dilaminasi plastik, dan tangan kanan mengangkat detektor kejut untuk menghindari jebakan tanah runtuh. Ia berhenti sejenak. Ada udara dari timur. Itu artinya kita dekat keluar, bisiknya. Jenderal Arif mengangguk. Tunggu di posisi. Bagas, ke depan. Serma Bagas bergerak cepat. Tubuhnya ramping, seperti hewan hutan. Dengan pisau di tangan kanan dan senter UV kecil di kiri, ia mencari jejak musuh. OPM kerap meninggalkan tanda berbentuk X di cungkil ke batu, penanda jalur patroli mereka. Dan benar, di tembok sebelah kiri, ada satu. Tapi bukan hanya satu tanda. Ada 3 X bertumpuk. Simbol paling kuno dari suku Yali, yang berarti tempat arwah tersesat. Masuk, berarti tidak keluar. Hari ke-10, mereka akhirnya keluar dari mulut gua, tepat ke bawah lembah sempit, yang dikelilingi tebing tinggi dan hutan lebat. Ini bukan hanya zona merah, ini wilayah mati. Serigala, si penjejak, menempelkan telinganya ke tanah. Ia diam beberapa menit, lalu berkata pelan,
3 orang lewat sini 3 jam lalu. Satu kakinya pincang, tapi mereka tidak mendengar kami. Kenapa? Tanya Pelda Danu, si Silet. Karena mereka pikir tak ada manusia waras yang masuk dari lubang itu, jawab serigala datar. Bahaya pertama, ladang sunyi. Mereka menyusuri jalur rusak, menyamar dengan lumpur dan akar, lalu berhenti saat mendapati ladang datar dengan rerumputan pendek. Terlalu bersih, terlalu sepi. Ini bukan lapangan alami, bisik Arif. Ledda Ogi memindai dengan kacamata termal. Ada pola panas, dan di antaranya titik-titik dingin, tidak alami. Tambang darurat, tanahnya ditaburi ranjau tekanan rendah. Ranjau buatan tangan, katanya. Mereka bisa menghindarinya, tapi tak bisa melintasi cepat. Arif membuat keputusan berani. Mereka akan memutar 4 km ke utara, melewati sungai Pacet dan akar-akar gantung. Itu artinya menambah waktu 2 hari, tapi menghindari korban sia-sia. Kematian pertama malam kelima di dalam hutan, saat semua tertidur di atas pohon menggunakan jaring, suara aneh terdengar. Gemerincing logam diseret. 2 anggota yang berjaga di bawah tak sempat memberi tanda. Saat tim turun keesokan paginya, mereka menemukan hanya senjata dan tas yang tertinggal. Tak ada darah, hanya potongan kecil kulit yang tergantung di ranting. Seperti sengaja ditinggalkan. Pelda Danu menatap tanda di tanah. Bukan satwa, ini manusia, tapi tidak memakai sepatu. Bekas jari kaki dalam. Banyak. Mereka mengintai. Jenderal Arif meremas radio di tangannya, lalu berkata lirih, "Mereka tahu kita di sini. Malam sunyi tanpa api." Mulai malam itu, tak ada lagi suara. Tak ada percakapan. Tak ada api. Makanan dikunyah pelan, dan semua tidur dalam posisi tempur. Jenderal Arif menggambar formasi berburu. Taring 1 menyusup ke depan. Taring 2 mengecoh dengan jejak palsu. Jantung menjaga ransel, dan perbekalan sasaran pertama telah dekat. Pos pemantauan OPM di puncak Batu Runcing. Tempat sinyal musuh diteruskan ke luar negeri lewat relay satelit ilegal. Malam berikutnya kita mulai perburuan, bisik Arif kepada pasukannya di antara suara burung hantu dan hujan rintik. Dan malam itu, langit seakan menahan nafas. Karena yang masuk ke rimba bukan manusia biasa, melainkan roh-roh perang yang siap mencabut jiwa. Pos Batu Runcing, lembah senyap. Tengah malam, hari ke-13 malam, menyelubungi hutan seperti kafan basah. Tak ada bulan, tak ada angin, hanya derik serangga dan suara dedaunan yang bergetar perlahan. Di balik semak rimba, 12 sosok membeku seperti patung, tak bergerak, tak bernapas. 200 meter di depan mereka berdiri pos Batu Runcing, menara tinggi dari kayu dan seng, dengan 3 penjaga bersenjata AK, 103 dan 1 radio satelit aktif. Antena menyembul dari atap, mengirim sinyal berkode keluar Papua. Jenderal Arif menatap lewat teropong. Mereka tak tahu kita di sini. 1 tembakan pun bisa memicu patroli besar. Ia menoleh ke anak buahnya dan membuat isyarat tangan. Senyap total, eliminasi simultan, 3 menit. Taktik hantu. 3 arah, 0 suara serma Bagas samar, bergerak seperti bayangan. Ia menyusup dari sisi kiri, merayap di antara akar, mendekati menara dari bawah. Pelda Danu Silet naik ke pohon ketapang raksasa di belakang pos, siap melompat jika perlu. Pisau pendeknya berkilat dalam lumpur dan darah kering. Ledda Ogi. Bayang mengatur jam serbu. Pukul 1.07.30. 3, 2, 1. Eliminasi senyap penjaga pertama yang bersandar di pagar menara sambil merokok, tiba-tiba tertarik ke bawah seperti ditelan bumi. Lehernya ditebas sekali oleh Silet. Tak ada suara. Hanya desis. Penjaga kedua, di dalam pos, sedang berbicara ke radio saat jarum baja kecil menancap di lehernya, dilempar oleh samar dari bawah. Ia ambruk perlahan seperti karung beras. Penjaga ketiga, di puncak menara, berusaha mengambil senapan saat 1 tangan tiba-tiba menyergap dari balik atap. Jenderal Arif sendiri yang menariknya turun, menghantamkan gagang keris ke ubun-ubunnya. Senyap. Selesai. Semua itu terjadi dalam 1 menit 47 detik. Penghancuran informasi Ledda Ogi memutus kabel relay dan mengganti modul sinyal dengan bom kecil buatan tangan.
ia meletakkan timer selama 6 menit, cukup untuk mereka kabur dari radius ledakan. Serigala si penjejak menemukan dokumen manual berbahasa Rusia. Mereka tidak kerja sendiri. Ini bukan gerakan lokal lagi. Ini pasukan bayaran. Jenderal Arif menatap ke arah utara, ke kabut yang lebih pekat. Berarti kita tak sekadar melawan pemberontak. Kita lawan konspirasi. Perang psikologis dimulai. Sebelum mereka pergi, Jenderal Arif menggantung mayat penjaga di puncak menara dalam posisi duduk. Mulutnya disumpal daun pohon sagu, simbol kematian Tabu Sukumi. Lalu, di bawahnya Arif menulis dengan darah. Kami datang dari timur. Kami tak berbunyi, tapi kami melihat. Ledakan kecil terdengar dari kejauhan saat mereka sudah jauh ke dalam hutan. Pos batu runcing hancur. Tapi lebih dari itu, teror dimulai. Gelombang panik 2 hari kemudian, Intel OPM yang memantau jalur selatan menemukan menara hancur, mayat tergantung, dan jejak yang tidak bisa dilacak. Pemimpin lapangan mereka, Komandan Leka, langsung memerintahkan pencarian total. Kita sedang diburu. Ini bukan operasi biasa. Ia berhenti, membaca tulisan darah yang sudah mengering. Kerja pasukan hantu. Rawa hitam bergerak. Lagi di kejauhan, dari balik akar gantung dan kabut yang mulai turun, tim rawa hitam bergerak lagi. Kali ini, ke arah perkampungan Sungai Warik, tempat disandera 3 pekerja tambang Indonesia yang disebut-sebut digunakan sebagai tameng hidup. Jenderal Arif membuka kompas tua peninggalan ayahnya, menunjuk ke arah barat laut. Kita lanjut, 1 nyawa pun tak boleh disia-siakan. Kalau mereka kirim pesan dengan peluru, kita balas dengan bisikan dari neraka. Hari ke-16, lembah Warik yang berdarah. Angin hutan menderu seperti bisikan kutukan saat tim rawa hitam tiba di tepi Sungai Warik. Kabut menggantung rendah, membuat segala bentuk jadi samar. Tapi telinga mereka, yang terlatih dalam sunyi, menangkap suara tak biasa dari seberang sungai. Gemerincing alat makan, kayu dibakar, ini camp, bisik serigala sambil menempelkan telinganya ke tanah. Ada 12 orang, 5 bersenjata, 3 suara perempuan, bukan warga lokal, kemungkinan sandera. Jenderal Arif mengangkat tangannya. Tidak ada perintah menyerbu. Belum. Penemuan sang penghubung malam itu, tim membelah 2. Samar, Silet, dan Ogi menyusup ke sisi timur, mendekati camp. Di balik semak, mereka melihat seorang lelaki muda berpakaian tentara sipil sedang berbicara dengan 2 pemuda OPM. Bahasa Indonesianya fasih, logat Jakarta. Besok mereka kirim paket senjata lewat sungai, tapi tim kita harus segera pindah. Ada yang aneh, pos batu runcing tak jawab-jawab sejak 3 hari lalu. Ogi mengenali wajah itu. Gilbert Maulana, ex-LSM HAM. Hilang 2 tahun lalu. Dulu kita duga dibunuh OPM, ternyata dia membelot. Penghubung, bisik Silet. Kalau kita tangkap dia, kita tahu rute supply. Samar tak tunggu komando. Saat Gilbert buang air di sungai malam itu, seutas kawat melingkar cepat di lehernya. Ia hanya sempat mengerang 1 kali. Pingsan, tak mati. Interogasi dalam kabut. Di dalam gua kecil yang jadi pos darurat rawa hitam, Gilbert diikat dengan tali peredam. Silet duduk di depannya, mengasah pisaunya pelan-pelan. Jenderal Arif berdiri tenang di belakang. "Kamu tahu siapa kami?" tanya Arif. Gilbert menatap mereka, napasnya terengah. "Kalian bukan militer biasa, Kopassus, Densus. Kami rawa hitam, kami bukan yang mencari kompromi. Kalau kalian bunuh aku, suplai mereka tetap jalan. Kalian gak akan sempat." Silet meletakkan pisau di pipinya. Tak menusuk, hanya menekan. Cukup untuk membuat Gilbert mengeluarkan air mata. "Kita tidak ingin bunuh kamu. Kita mau kamu kembali ke camp. Tapi dengan ini," kata Arif sambil menyerahkan 1 mikrofon kecil dan 2 gram peledak mini tersembunyi dalam sabuk logam. "Kalau kamu berhasil, kamu hidup. Kalau kamu bohong, kami ledakan kau dari jarak 10 km. Badanmu tidak akan utuh untuk dikubur." Penyusupan. Domba dalam kawanan serigala. Pagi keesokan harinya, Gilbert kembali ke camp OPM, berpura-pura melarikan diri dari tentara. Ia disambut dengan kecurigaan, tapi karena wajahnya dikenal dan informasinya akurat, Komandan Leka mempercayainya kembali. Ia berhasil mendekati titik supply,
dan lebih penting lagi, menyampaikan lokasi Sandera. Sementara itu, tim rawa hitam bersiap 800 meter di hulu. Mereka tahu waktu mereka singkat. Dalam 2 jam, kapal suplai akan tiba. Jika tidak disergap sekarang, senjata berat akan masuk ke kamp musuh. Sinyal kematian. Di tengah malam, Gilbert membuka sabuknya sebentar, menunjukkan logo kecil bintang merah yang bersinar. Sinyal telah terkirim. Ogi memencet pemicu. Boom! Ledakan kecil, tapi cukup menghancurkan bagian tengah camp dan mengacaukan formasi. Pasukan OPM panik, mengira mereka diserang dari dalam. Saat itulah bayangan-bayangan keluar dari hutan. Samar muncul dari atas pohon, menebas 2 penjaga. Silet melompat dari rawa, pisau di tangan kanan dan senapan di kiri. Serigala menembak 3 pelarian tanpa suara. Arif sendiri menyelamatkan 1 sandera perempuan yang hampir dibakar hidup-hidup oleh musuh yang panik. Dalam 1 gerakan cepat, ia tikam musuh itu di perut, tepat di lambung, agar tidak menjerit. Akhir kamp Sungai Warik 18 menit kemudian, hutan kembali senyap. 8 musuh tewas, 3 ditangkap hidup, 2 sandera selamat, 1 kritis tapi stabil. Dan Gilbert, dia tidak ditemukan. Yang tersisa hanyalah sabuk logam yang hancur dan bercak darah di lumpur. Apakah dia kabur atau ditelan rimba? Arif hanya berkata, kalau dia hidup, dia sudah bukan manusia, tapi alat hantu. Kisah video selanjutnya operasi pemutus kepala. Target selanjutnya bukan pos, bukan camp, tapi pemimpin OPM yang disebut Pendeta Peluru. Seorang mantan pendeta yang berubah jadi jenderal perang dan ahli ritual kematian. Siap lanjut ke video berikutnya? Ikuti terus kisahnya di Aku Merinding